Puji Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini pembacaan firman Allah terdapat di dalam Yesaya 38, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi." Saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini ya, mengisahkan tentang Hizkia. Bagaimana ketika Hizkia jatuh sakit, dikatakan hampir mati. Dan melalui Yesaya menyampaikan kepada Hizkia bahwa ada pesan Tuhan supaya Hizkia menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya, sebab ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Saudara-saudara, kalau hal ini yang kita dengar ya, seolah-olah tidak ada harapan lagi bagi Hizkia. Dan ini merupakan hal yang mungkin bagi banyak orang juga merupakan hal ya yang mengalami ketakutan. Dan Hizkia dia bisa mengatakan kepada Tuhan, dia bisa berdoa kepada Tuhan karena dia tahu apa yang dia telah perbuat. Sebagai manusia biasa pun tentunya ya, Hizkia takut menghadapi hal ini ya. Jelas kita tahu bahwa siapapun kita sebagai manusia, kalau menghadapi kematian, kita pasti akan merasa ada sesuatu yang mungkin ya, sebagai manusia dalam perasaan ini mengalami ketakutan. Demikian juga dengan Hizkia. Ketika dia harus menyampaikan pesan ini kepada keluarga, mungkin ada pesan-pesan yang terakhir. Tapi Hizkia tidak menyerah. Kalau kita memperhatikan dan baca ya pasal-pasal sebelumnya, kita tahu Hizkia itu menjabat sebagai raja ketika ia berumur 25 tahun. Dan Alkitab ya menyatakan atau menulis bahwa ia hidup di hadapan Tuhan, Hizkia hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik 29 ya, mulai dari ayat pertama dan seterusnya, Hizkia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dicatat tepat seperti Daud, bapa leluhurnya. Jadi ada bukti nyata tentang kehidupan Hizkia. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, ini yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, kita berdoa. Hizkia berdoa
memohon kepada Tuhan. Dan Hizkia berkata apa yang pernah dia lakukan. Saudara-saudara, nah kalau kita melihat dalam pemerintahan ya Hizkia, ketika dia mulai ya memerintah, nah ada hal yang dia lakukan saudara-saudara ya. Hizkia kita tahu memiliki hati yang takut akan Tuhan dengan ketulusannya. Pada tahun pertama dalam pemerintahan Hizkia, ia membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kalau saudara baca di dalam 2 Tawarik 29 ayat 3, di situ mencatat bagaimana tahun pertama dalam pemerintahan dari Hizkia, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia menunjukkan ya bahwa bagaimana sikap hatinya. Dan juga kalau kita baca seterusnya, ini menunjukkan satu peristiwa bahwa raja-raja sebelumnya telah menutup pintu-pintu rumah Tuhan dan membiarkan rumah Tuhan tersebut terbengkalai. Artinya raja-raja sebelumnya ya, sebelum pemerintahan Hizkia, membiarkan ada penyembahan berhala masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena itu Hizkia berani untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang ia telah buat. Ketika ia diangkat menjadi raja, Hizkia melakukan terobosan, saudara-saudara. Ada pembaharuan rohani bagi bangsanya. Jadi kalau Hizkia berani berkata demikian kepada Tuhan, kita kembali ya pembacaan kita di dalam Yesaya pasal yang ke-38 tadi ya. Dalam ayat yang ketiga, Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudara, luar biasa. Allah mendengar doa dari Hizkia sehingga Allah memutuskan ya bahwa Hizkia hidup 15 tahun lagi. Allah mendengar doa dan melihat air mata Hizkia. Saudara-saudara yang saya kasihi, ini hal yang sangat ya memberkati kita semua ketika kita benar-benar ya datang dengan Tuhan dengan ketulusan hati, dengan benar-benar hidup takut kepada Tuhan. Hati Tuhan tersentuh mendengar Hizkia berdoa sehingga mengubah keputusannya. Jelas tadi dalam ayat yang kelima dikatakan, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara-saudara, ini kuncinya. Asalkan hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka doa-doa kita pasti ya mampu mengetuk pintu sorga, menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Biarlah kita mau tetap hidup di dalam kebenaran. Kita mau tetap hidup benar di mata Tuhan. Karena ketika kita hidup benar
benar menyenangkan hati Tuhan, hidup takut Tuhan, mata Tuhan tertuju dikatakan kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Puji syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di hari yang baru ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bagaimana ketika kami hidup sungguh-sungguh kepadamu, bagaimana ketika kami hidup takut kepadamu, hidup benar di matamu ya Tuhan, maka Engkau mampu untuk mengubah keputusanmu ketika benar-benar kami hidup takut kepadamu. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan ya Tuhan, baik dalam melayani Engkau, baik ketika kami beribadah kepadamu, kami mau beribadah sungguh-sungguh kepadamu, membuka hati kami untuk mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang memberkati umat-umat-Mu dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan mereka, Engkau buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.